Pak Teddy kan puluhan tahun ada di satu perusahaan, lalu akhirnya memutuskan untuk keluar dari Astra untuk membuat perusahaan sendiri. Ini yang agak berbeda dengan karyawan milenial zaman sekarang, Pak. 3 tahun keluar, nyari baru, nggak puas keluar. Pak Teddy memandangnya gimana? Sifat milenial yang seperti itu sekarang? Nah, kita jawabnya sedikit lain ya. Saya itu masuk di Astra tuh September tahun 69 ya, udah 50 tahun lalu lah, pas 50 tahun lalu. Mulainya juga sebagai pegawai nomor 16 gitu. Mulai juga dari satu garasi lah. Sekarang waktu keluar saya mungkin berapa 150.000 ya kira-kira. Karyawannya? Karyawan 33 tahun. Karena saya merasa saya cukup berhasil di Astra, dari salesman terus naik dari presidir. Saya kira sih waktu itu sama sekali nggak ada pikiran untuk untuk cari kerjaan lain ataupun apa. Jadi karena Pak William memberikan suatu kesempatan yang baik bagi saya, dan juga PT Astra itu satu tempat yang values-nya dijaga baik oleh Pak William, jadi saya merasa betah untuk 33 tahun. Nah, sebetulnya sih milenial atau tidak milenial sebenarnya nggak beda. Zaman itu pun saya milenial untuk zaman itu, betul nggak? Setiap generasi itu milenial untuk generasi tersebut. Saya sih kalau ada perusahaan yang baik dan ada karyawan yang baik, ya kan dia bisa jalan terus, nggak usah pindah-pindah. Hanya saya selalu kasih nasihat, mesti sabar. Terus ke milenial pun pesannya mesti sabar itu ya. Jangan pindah, akhirnya apa yang didapat gitu. Ketika Pak Teddy akhirnya memutuskan untuk mencoba bikin perusahaan sendiri, Pak. Kok berani sih, Pak, ketika itu? Kan gini, saya bisa waktu itu mungkin waktu saya mundur dari Astra itu tahun 55 saya. Tentunya saya dipanggil lagi sebentar, jadi praktis saya keluar dari Astra itu umur 59 ya. Kan itu udah tua juga belum, tua juga iya. Sebenarnya saya mikir mending melakukan apa mau pensiun begitu aja, apa mau main golf begitu aja. Akhirnya saya mikir passion saya itu apa gitu. Passion saya adalah mendirikan perusahaan. Nah, dari itu saya waktu udah keluar dari Astra, saya mendirikan Adira Finance, saya Adaro, Triputra, segala macam lah. Itu adalah hobi saya gitu. Lalu ketika pada usia Bapak selesai di Astra, baru mulai lagi, mulai nggak punya apa-apalah, hanya punya reputasi aja. Jadi memang kalau passion itu muncul di usia yang tidak muda itu tidak masalah ya, Pak? Tidak masalah. Merealisasikannya bagaimana, Pak? Ya kebetulan kembali saya bisa ngelihat tren-tren bisnis ke masa depan apa. Saya pun ada reputasi yang baik. Perbankan juga kayak Pak Khairul Tanjung, Pak Arwin Rashid dari Danamon, itu membantu saya full sehingga bisa mendirikan Adira Finance, Adaro maupun Triputra. Itu aja sebenarnya. Jadi yang penting itu menjagalah nama baik. Diri sendiri. Ya. Dan emang itu dibangun tidak dalam hitungan hari ya, Pak? Iya, itu seumur hidup. Kan ada bilang jangan nilai setitik rusak susu sebelanga. Gitu. Jadi pesan tentunya nomor satu yang harus dijaga adalah integritas diri. Iya. Oke. Lalu untuk memulai bisnis, Pak, ini mungkin tips buat anak-anak muda Indonesia yang mau mencoba bisnis. Apa Pak tipsnya? Pesan ini ya, ini pesan yang paling penting ya, jadi ke anak-anak muda gitu. Jadilah bibit yang terbaik. Bibit itu apa? Kalau kita bikin pohon yang tinggi kan, itu perlu apa sih? Bibit yang baik dan tanah yang subur kan. Kepada yang mencari pekerja, ke milenial atau siapa aja, jadilah yang bibit yang terbaik. Nah, apa yang dimaksudkan dengan bibit yang terbaik? Itu ada 3 hal. Satu adalah karakter, itu jangan pernah disacrifice, jangan pernah dikompromikan. Yang penting dalam hidup tuh benar, salah, bukan untung rugi. Itu
Nomor satu, itu yang paling penting. Kalau saya malah mikir pembantu juga begitu. Nomor dua lah, passionnya untuk berhasil. Karena orang yang punya passion, kerja 16 jam sehari juga nggak kerasa. Tapi orang yang nggak punya passion, kerja 6 jamnya udah capek gitu. Yang ketiga itu ya kompetensi lah. 3 hal itu harus dijaga baik. Nah, untuk buat bibit ini jadi tanaman yang tinggi, kita cari tempat yang cocok. Itu adalah tanah yang baik. Tanah yang baik itu apa? Tanah yang growing. Kalau kita masuk ke perusahaan yang nggak grow ya percuma juga kan. Dan yang punya values yang baik. Di mana values kita yang baik itu searah dengan values perusahaan yang baik. Nanti jadi sendiri gitu. Yang harus dilihat mana dulu Pak? Perusahaan atau passion? Ya dua-dua. Kalau bikin pohon bisa dilihat duluan nggak ada kan. Bibit sama tanah mesti jadi satu. Tumbuh bersama. Iya. Tapi zaman sekarang ya Pak, kadang kan passionnya ini, tapi ternyata kita kan harus mengakui bahwa kalau tadi Pak Teddy bilang bahwa uang nomor sekian, tapi kalau sekarang kan mungkin itu juga jadi bahan pertimbangan gitu Pak. Itu Gini aja. Waktu saya mulai kerja ini boleh ditanya ke istri saya. Habis 2 minggu kita udah nggak punya uang. Tapi nggak apa-apa, kita jual koran karena kita beli bahwa suatu ketika United Tractors itu akan besar. Kenapa perlu uang today? Kan uang berapa sebulan sih cukupnya? Kenapa mesti beli mobil yang mahal? Yang penting adalah karir kita di perusahaan itu naik terus. Kalau perlu kan nggak usah punya mobil, sekarang ada Grab. Jadi butuh uang tuh buat apa? Gitu. Selama kita muda gitu. Mungkin kalau udah punya anak, butuh uang. Waktu kita mulai kerja kita nggak perlu banyak uang kok. Meskipun sebenarnya kita kan harus investasi sejak muda Pak, menabung sejak Kenapa? muda. Kita kan harus investasi uang, menabung sejak. Yang paling penting investasi di diri sendiri. Oke. Investasi di kita punya kepintaran, di kita punya reputasi. Nanti si uang akan datang sendiri. Saya baru baca itu Pak Hairul Tanjung punya nasihat. Kerja yang benar dulu, nanti uang sih akan datang sendiri. Benar. Jangan cari uang akan datang kalau kita kontribusi benar ya. Pak, sekarang aku penasaran pengen ngomongin perusahaan Bapak Pak, Triputra. Triputra itu kan bergerak di bidang sawit, lalu ada manufaktur. Itu kan kesannya oldies ya Pak, tua gitu Pak. Gimana caranya bertahan karena sekarang eranya udah era muda, milenial. Gimana Pak Teddy membuat Sekarang perusahaan saya tanya Bapak? balik, kalian perlu minyak goreng nggak? Masih perlu minyak goreng? Berkurang nggak dengan ada orang bilang new economy? Kalian perlu minyak goreng nggak? Perlu nggak? Perlu Pak. Kalian perlu mobil nggak? Kalian perlu motor nggak? Berubah nggak ya? Itu kan orang bilang old economy, tapi kan old economy kan tetap jalan kan. Ini kan hanya tambahan saja. Dan yang new economy itu apa sih? Karena teknologi mereka bisa membuat cepat, membuat lebih akurat sehingga timbul bisnis yang baru kan itu kan. Yang dulu Gojek nggak ada, sekarang ada kan itu karena teknologi. Tapi kan mereka juga perlu motornya kan nggak berubah. Dan yang teknologi juga dipakai kan untuk pabrik motor supaya lebih efisien, lebih banyak kan tetap itu sih nggak berubah kan. Jadi menurut saya sih itu kan saling menunjang. Jadi tidak ada perubahan yang Bapak lakukan? Nggak ada perubahan, yang harus tambah efisien. Karena teknologi tadi. Oke. Terakhir Pak Teddy, pesan untuk masyarakat Indonesia, untuk anak-anak muda, melihat Pak Teddy sebagai guru bisnis sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia ini, ada pesan nggak Pak? Tadi aja saya yang bilang, saya ngulangi lagi lah. Jadi bibit yang terbaik, jadi tanah yang subur, dan jaga reputasi, hanya itu aja. Dan mungkin satu lagi, invest di diri sendiri. Jangan cari uang akan datang kalau kita reputasinya baik. Itu ya. Terima kasih banyak Terima Pak kasih Teddy, ya. Oke. waktunya untuk Kompas TV.